hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa temen sih? Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi. Selain bisa curhat dan request lagu, Dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Senang banget di Pos Jaga pengen ngobrol sambil jaga malam. Hari ini aku sudah bersama seorang narasumber. Dan kita bakal bahas apa sih? Kayak ngomongin soal sakit perut nih teman Pro 2. Pernah gak sih kamu dengar cerita gitu kan, yang awalnya cuma nyeri biasa, tapi ternyata ujung-ujungnya harus ke rumah sakit dan harus operasi. Nah, salah satu penyebabnya bisa jadi adalah appendicitis atau yang lebih dikenal sebagai radang usus buntu. Dan ternyata kondisi ini tuh nggak bisa dianggap sepele ya teman Pro 2, karena banyak yang memang harus sampai dioperasi. Tapi kenapa kok harus sampai operasi? Nah, kita bakal ngobrol sama ahlinya yang sudah hadir di studio untuk malam hari ini. Ada Dr. Ngurah. Selamat malam, Dok. Ya, selamat malam Mbak Ita dan teman-teman. Salam sehat semua ya. Jadi malam ini kita bakal ngomongin kenapa sih kok appendicitis sebaiknya dioperasi. Tapi mungkin teman Pro 2 masih ada yang awam juga sama istilah appendicitis. Mungkin dokter bisa kasih penjelasan sedikit sama teman Pro 2. Ya, terima kasih. Selamat malam untuk sobat sehat semua. Pada kesempatan malam ini kita sedikit banyak akan mengupas tentang appendicitis atau radang usus buntu ya. Jadi sebenarnya konsep yang ada di masyarakat bahwa usus, kadang-kadang biasanya orang bilang kenapa pasien ini, kenapa si A si B ini, ya dia kena usus buntu gitu ya. Sebenarnya usus buntu itu adalah organ yang normal, organ yang memang ada sedari lahir pada manusia, siapapun itu ya. Nah, yang dimaksud di konotasi pada masyarakat itu usus buntu adalah peradangannya. Ya, peradangan pada usus buntu ya. Sebenarnya usus buntu itu organ yang memang ada secara fisiologis dan anatomis memang normal ada dalam tubuh kita. Nah, peradangannya itulah yang dimaksud oleh masyarakat sebagai usus buntu. Jadi ke depan kita istilahkan sebagai peradangan usus buntu ya. Dalam dunia medis diistilahkan dengan appendicitis ya. Kita berbicara dulu sedikit tentang usus buntu itu apa ya. Sebenarnya usus buntu itu adalah salah satu organ yang saya bilang tadi bahwa memang normal ada pada manusia ya. Nah, kebetulan itu bentuknya memang kecil, dia ada di awal dari usus besar yang namanya cecum ya. Jadi dia panjangnya lebih kurang 10-12 cm ya. Nah, usus buntu ini yang paling salah satu organ dalam perut atau intraabdomen yang paling sering meradang. Dan peradangan itu pada umumnya diakibatkan oleh infeksi ya. Infeksi, kita ketahui bahwa di usus besar itu ada begitu banyak kuman ya. Kuman komensal namanya, kuman yang sebenarnya tidak berbahaya, tapi oleh kondisi tertentu dia akan menyebabkan infeksi pada usus buntu gitu ya. Nah, usus buntu ini sekali terjadi peradangan atau infeksi memang harus sebaiknya dioperasi ya. Karena memang secara teori, secara ilmiah bahwa pembuluh darah yang ngasih makan ya, jadi pembuluh darah itu arteri ya, fungsinya itu memberikan makan ya, memasukkan makanan ke organ itu, kemudian memberikan menyampaikan sistem pertahanan tubuhnya dan sebagainya. Oleh karena di usus buntu itu pembuluh darahnya sedikit, sehingga sedikit saja terjadi infeksi, prosesnya akan sangat cepat gitu ya. Walaupun kita kasih obat, entah itu melalui pil, melalui mulut ya, rongga mulut, ataupun melalui aliran darah yang istilahkan dengan intravena lewat infus, itu tidak akan memberikan efek yang signifikan, efek yang menyembuhkan ya. Sehingga usus buntu, sekali kita mendiagnosis usus buntu, artinya peradangan usus buntu atau appendicitis, tindakan yang harus dilakukan adalah operasi. Nah, kita ambil dulu usus buntunya,
Kemudian setelah kita lakukan operasi appendektomi namanya ya, jadi pengangkatan usus buntu, baru kita tambahkan dengan memberikan antibiotik lewat infus, maupun setelah pulang kita kasih obat pil gitu ya. Nah, itu pentingnya mengapa usus buntu itu harus segera dioperasi, karena proses perburukan yang terjadi pada pasien itu kalau tidak dilakukan tindakan operasi akan sangat cepat gitu ya. Sehingga semakin awal, semakin dini kita diagnosis dan semakin dini kita ambil tindakan dengan pengangkatan usus buntu itu, risiko perburukan pada pasien bisa kita antisipasi sedari awal, bisa kita cegah sedari awal ya. Nah, semakin dengan sedikitnya komplikasi yang terjadi, tentunya lama rawat pasien di rumah sakit juga akan jauh berkurang ya. Ya, kadang bisa 2 hari, 3 hari sudah boleh pulang pasiennya. Berbeda halnya kalau terjadi perburukan misalkan ya, jadi usus buntunya sudah membusuk, kemudian keluar nanah sehingga nanahnya meluber ke semua rongga perut. Nah, itu tindakan yang dilakukan juga akan jauh lebih berat, dan risiko penyembuhan juga akan jauh lebih lama, dan komplikasi yang diakibatkan oleh sakit itu juga akan jauh lebih banyak gitu ya. Sehingga pada akhirnya outputnya tingkat kesembuhan pada pasien juga akan semakin kecil gitu ya. Sehingga disinilah kemampuan dari kita untuk melakukan memberikan pemahaman kepada pasien dan keluarga. Ya, kadang-kadang kan pasien ini sebenarnya usus buntu itu tidak hanya diderita oleh orang dewasa, anak-anak pun bisa. Bisa ya. Anak-anak pun bisa, sehingga kita juga harus mampu memberikan pemahaman kepada pasien dan keluarga pasien untuk mengetahui apa sih sebenarnya usus buntu dan mengapa harus kita ambil tindakan operasi segera. Walaupun pada beberapa kondisi ada juga sih pasien yang karena saking takutnya menolak tindakan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi beban tersendiri bagi kita, karena kita tahu kan perjalanan penyakit seperti apa, dan tidak sedikit yang pasien sudah datang lagi dengan kondisi yang sudah berat ya, perutnya tegang, kemudian panas, kemudian kondisi menurun, kesadaran menurun dan sebagainya. Dan ini tingkat kesembuhan juga akan jauh lebih kecil jadinya, sehingga tidak jarang ada beberapa kasus pasien ini sehingga sampai pada kondisi yang tidak bisa diselamatkan. Ya. Tapi ada nggak sih dok cara lain selain operasi? Ya, seperti saya bilang tadi, berdasarkan penelitian, berdasarkan data-data empiris namanya ya, data-data yang kita dapatkan, kemudian jurnal-jurnal yang ada, itu pemberian obat lewat mulut, lewat bentuk pil dan sebagainya, ataupun pengobatan lewat pembuluh darah itu tidak memberikan efek penyembuhan yang signifikan. Justru karena saya bilang tadi, karena usus buntu itu kan letaknya pembuluh darah yang memberikan makan itu kecil, dan istilahnya end artery namanya, sehingga obat yang masuk di sana tidak akan optimal, sementara proses perburukan infeksi terus terjadi gitu ya. Dia akan cepat sekali membusuk, dia akan cepat sekali menghitam dan keluar nanah dari usus buntu itu. Nah, ini yang sangat kita khawatirkan biasanya. Ada resiko yang mungkin terjadi setelah operasi? Setiap tindakan operasi selalu ada risiko, selalu ada konsekuensinya ya. Yang paling sering yang kita temukan itu adalah infeksi ya. Infeksi. Nah, ini biasanya makanya saya bilang semakin awal tindakan operasi, diagnosis kita tegakkan, dan semakin cepat operasi kita lakukan, risiko infeksi semakin menurun, karena pada appendix yang baru, pada usus buntu yang baru meradang itu segera kita angkat, belum sempat dia berlubang, belum sempat dia membusuk, belum sempat dia keluar nanah, sehingga risiko infeksi di tempat kita mengeluarkan usus buntu itu menjadi semakin minimal gitu ya. Walaupun sebenarnya proses infeksi pada luka operasi itu tidak semata-mata karena tindakan operasi, tetapi juga proses saat perawatan lukanya ya. Bisa kadang-kadang perawatan luka yang kurang efektif, atau mungkin pada beberapa kasus karena merasa sudah sembuh, pasien kadang-kadang merawat lukanya sendiri sehingga infeksi lagi. Nah, itu kita akan menjadi PR tersendiri lagi gitu. Kadang-kadang bisa kita lakukan operasi lagi untuk hanya sekedar menghilangkan nanahnya itu. Nah, makanya itu pentingnya perawatan luka yang juga harus benar-benar bagus. Minimal harus dilakukan oleh orang yang mengerti tentang perawatan luka ya, sejawat kesehatan misalnya dari perawat, kemudian bidan, dan juga kalau mungkin kan dokter sendiri. Makanya kalau perawatan luka itu diharapkan ke layanan kesehatan, puskesmas, atau kita kan sudah ada BPJS, ke vaskesnya di sana. Nah, itu pentingnya. Atau kalau memang pasien sulit mobilisasi, datang home care bisa. Ada gitu ya. Sehingga secara prinsip
tindakan perawatan luka itu harus dilakukan oleh orang yang memang berkompeten. Ya tentunya orang-orang kesehatan ya. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh gitu sembarangan, ya. ya nggak boleh sembarangan, nggak boleh merawat luka sendiri atau keluarga sendiri gitu. Itu acap kali datang lagi dengan kondisi infeksi ulang lagi gitu. Nah, jarang kita buka lagi sudah bernanah. Kita harus PR lagi itu karena membersihkan luka harus lebih efektif lagi gitu. Baik. Nah, untuk kamu teman berdua yang pengen bertanya sama Dokter Ngurah, boleh langsung di WhatsApp di 0811399154 atau mungkin juga bisa komen langsung di live YouTube kita di RRI Singaraja Official. Aku tunggu sampai jam 9 malam nanti. Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Appendicitis kayaknya lumayan menyeramkan ya karena harus operasi, tapi kita belum tahu juga nih kira-kira apa sih yang menyebabkan appendicitis itu, Dok? Apakah benar kalau kita makan pedas atau makan mie instan itu bisa menyebabkan yang namanya radang usus buntu? Ya, terima kasih ya. Secara ilmiah, secara teori bahwa memang dijelaskan appendicitis itu atau peradangan usus buntu disebabkan oleh infeksi bakteri. Ya, jadi infeksi bakteri. Jadi usus buntu itu dia punya kayak saluran pipa yang menyalurkan isinya itu ke usus besar ya. Nah, oleh karena beberapa kondisi lubangnya itu, pangkalnya itu dia tertutup, bisa oleh karena kotoran, bisa oleh karena tumor, bisa oleh karena infeksi. Nah, dia akan menutup sehingga terjadi pembengkakan usus buntu itu. Nah, usus buntu ini yang membengkak inilah yang kemudian berkembang menjadi appendicitis, kemudian berlubang dan keluar nanah dan sebagainya. Memang pada umumnya sering kita dengar, sering kita baca dan sering kita
dengar keluhan langsung dari beberapa pasien dan keluarga pasien tentang mitos-mitos yang muncul di masyarakat yang sebenarnya tidak sepenuhnya benar gitu ya. Salah satu contoh yang paling sering ditanyakan oleh masyarakat itu adalah atau keluarga pasien dan pasien sendiri kadang menanyakan, Dok, apakah benar cabai itu atau batunya itu menyebabkan usus buntu ya. Sebenarnya cabai itu adalah salah satu komponen bumbu ya yang dia itu akan habis dicerna di dalam lambung ya. Lambung itu memiliki efek asam ya yang akan mampu melisiskan atau menghancurkan hampir semua bahan-bahan makanan yang masuk ke dalam lambung ya. Terkecuali memang ada beberapa kayak logam, mata uang itu kayak uang logam itu memang tidak akan bisa. Itu kan kita harapkan memang keluar sendiri. Pada banyak kasus dia akan keluar sendiri. Tetapi kalau cabai itu tidak akan. Justru yang kalau terlalu sering makan cabai justru yang akan rusak ya lambungnya, teriritasi sehingga kadang-kadang muncul sakit lambung, perih di ulu hati dan sering disebabkan dengan gastritis. Itu mungkin benar kalau gastritis bisa jadi. Tapi kalau usus buntu jauh karena usus buntu letaknya jauh sekali di bawah. Kalau dilihat dari lambung ya, kemudian semua makanan dihancurkan di lambung, kemudian diserap di usus halus sehingga yang muncul di kotoran itu hanyalah sisa-sisanya saja. Nah, kemudian ada juga mitos yang menyatakan bahwa kalau sering makan mie, apalagi mie pedas itu ya, beberapa yang suka mie, beberapa tempat tertentu yang super pedas itu, apakah itu menyebabkan enggak? Justru itu juga akan berpengaruh pada lambung. Justru semakin sering kita makan mie instan atau noodle instan itu justru akan meningkatkan risiko peningkatan berat badan. Maka yang akan terpengaruh adalah berat badan kita, kadang overweight, kegemukan dan sebagainya, berpotensi menimbun lemak dan sebagainya. Itu yang akan terjadi ya. Kalau sering makan mie. Kemudian kadang-kadang apakah usus buntu akan sembuh sendiri? Enggak. Kalau usus buntu sekali peradangan atau appendicitis ya harus diobati, dan memang penanganan standar untuk usus buntu adalah operasi. Ini sebentar saya mau operasi ini sekitar jam 10 ya. Ada operasi yang harus saya kerjakan karena memang sudah dijadwalkan jam 10. Dan memang harus kita edukasi, memang itu harus operasi, tidak bisa dibiarkan gitu ya. Kalau ngomongin gejalanya, Dok, apa sih yang dirasakan untuk penderita radang usus buntu itu? Jadi gejala yang paling khas yang kita temukan hampir di semua pasien dengan usus buntu adalah nyeri perut kanan bawah ya. Jadi saya ulangi, adalah nyeri perut kanan bawah karena memang secara anatomis posisi dari usus buntu itu adalah di perut kanan bawah ya. Dia kalau secara bicara lebih ilmiah sedikit, dia terletak di pangkal usus besar. Pangkal usus besar itu namanya sekum. Jadi dia akan terletak di sana, dan kebetulan posisi itu adalah di perut kanan bawah. Sehingga kalau dia itu meradang atau infeksi, yang paling khas kita temukan adalah nyeri pada perut kanan bawah. Itu kita tekan hanya pada saat posisi pasien terlentang, kita tekan di perut kanan bawah, khas sekali nyerinya ya. Dan juga akan diikuti oleh gejala-gejala yang lain. Biasanya pasien datang ke UGD sudah dengan memegang perutnya yang kanan karena dia memang nyeri sekali. Kadang pasien demam ya. Tergantung derajat dari tingkat kerusakan dari usus buntu itu gejalanya bervariasi ya. Bisa mual muntah, kemudian demam, pada beberapa kondisi yang sudah agak berat dia menggigil, kesadarannya menurun, perutnya tegang, kadang kembung dan sebagainya. Banyak sekali kita temukan gejala-gejala yang kadang menyertai. Tapi secara umum yang akan kita temukan paling sering adalah nyeri perut kanan bawah itu. Nyeri perut yang di kanan bawah ya, biasanya dia memegang perutnya, nyeri, dia bisa menunjukkan secara langsung. Nyerinya di mana, di sini. Kita tekan, dia akan kesakitan sekali gitu ya. Itu yang paling umum kita temukan gejala yang bisa kita temukan pada pasien dengan appendicitis atau peradangan usus buntu gitu. Nah, setelah dilakukan operasi, kira-kira itu bisa kambuh lagi apa itu sudah sembuh total, Dok? Nah, ini juga mitos yang berkembang ya, yang kebetulan Mbak Itanya juga nanya, apakah appendix bisa muncul lagi ya. Operasi appendix itu hanya sekali ya. Jadi kalau kita kecuali prosesnya sudah lanjut, ada nanah yang kemungkinan akan terjadi perlengketannya. Yang operasi lanjutan yang mungkin terjadi adalah adanya perlengketan usus yang lain ya. Karena dia teriritasi oleh adanya nanah yang menyebar di seluruh organ perut ya, sehingga usus-ususnya dia lengket
Nah, kita ambil usus buntunya, kita operasi, kemudian kita selesai operasi, kadang-kadang ususnya itu bisa lengket lagi dan dia tidak bisa bergerak jika pasiennya kembung. Nah, tujuan kita operasi selanjutnya pada beberapa kasus adalah melepaskan perlengketan itu sehingga pasien tidak kembung lagi gitu ya. Nah, kalau untuk pencegahannya sendiri, Dok, Gimana? pencegahannya sendiri seperti apa? Secara umum pencegahannya tentu jaga kesehatan ya, jaga imunitas, karena penyakit itu secara umum cepat berkembang kalau imunitas kita atau pertahanan tubuh kita menurun ya. Jadi istirahat yang cukup, kemudian diet yang cukup, kemudian terutama diet serat tinggi ya. Diet serat tinggi dalam kaitannya inilah tinggi sayuran ya. Intake sayuran yang 4 sehat 5 sempurna itu sudah ideal sekali ya. Ada sayuran di sana, ada buah-buahan di sana yang memang notabene sebagian besar buah-buahan itu memiliki serat yang tinggi gitu ya. Nah, serat yang tinggi ini akan membantu melancarkan gerakan usus, membantu meracakan proses defekasi namanya, proses BAB ya. Jadi kalau orang kedokteran bilang defekasi, proses BAB. Nah, sembelit itu yang juga salah satu menyebabkan potensi memberikan kontribusi terjadinya proses infeksi, karena kotoran atau BAB, maaf agak jorok, itu yang tertahan lama dia juga akan menyumbat saluran pada usus buntu itu, sehingga dia akan tersumbat dan proses infeksi akan terjadi. Sehingga di sini pentingnya diet air yang cukup juga. Air yang cukup, jangan sampai dehidrasi gitu ya. Dan istirahat yang cukup tentunya. Sehingga dengan demikian secara umum pertahanan kondisi tubuh kita akan prima. Kalau kita sudah prima, hampir semua penyakit akan sulit untuk memunculkan gejala pada seseorang itu. Gitu, ya. Oke. Nah, kalau misalnya nih ada keluarga yang punya riwayat apendisitis, apakah itu akan beresiko ke keluarga lainnya? Kira-kira? Penyakit infeksi itu berbeda dengan penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan keturunan seperti kanker keganasan. Pada beberapa keganasan itu ditemukan adanya hubungan kekeluargaan yang turun temurun, misalkan kanker payudara ya. Si ibunya kanker payudara, kemungkinan anaknya atau keturunannya, cucunya dan sebagainya ada potensi untuk terjadi kanker payudara. Itu sifatnya genetik namanya ya. Tapi kalau infeksi itu ya murni infeksi, tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan kekeluargaan ya. Jadi siapapun itu bisa saja berpotensi, siapapun itu bisa saja tidak berpotensi sepanjang kondisi umumnya bagus gitu. Kalau kondisi umumnya jelek, sakit, kemudian pertahanan tubuhnya menurun, itu juga gampang sekali bisa terjadi infeksi. Jadi secara umum saya katakan bahwa infeksi atau peradangan usus buntu tidak ada kaitan dengan sistem kekeluargaan atau keturunan gitu. Murni oleh karena proses infeksi gitu ya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp Radio 2 FM. Kita langsung aja tanyakan satu pertanyaan untuk Dr. Ngurah. Ini ada yang bertanya, selamat malam dok, saya Desi. Kebetulan saya sedang hamil dan merasakan nyeri perut. Apakah mungkin apendisitis? Nyeri perut pada saat kondisi hamil itu banyak faktor ya. Salah satunya ya memang usus buntu ya. Jadi yang pasti satu tanda yang harus seperti yang saya sampaikan tadi adalah bahwa kenali dulu gejala umum dari usus buntu itu ya. Gejala tanda pasti dari usus buntu yaitu nyeri pada perut kanan bawah. Kalau memang itu sudah ada, bisa kita curigai sudah merupakan suatu kecurigaan ya, masih kecurigaan, belum tentu pasti ya. Usus buntu nanti harus diperiksakan ulang kembali. Ya kalau memang kita perlukan lakukan pemeriksaan USG untuk mengevaluasi apakah memang benar-benar usus buntunya meradang. Karena untuk menegakkan diagnosis usus buntu tidak hanya dari keluhannya saja, ya ada beberapa hal pendukung lain yang harus kita lengkapi juga, seperti pemeriksaan darah. Kemudian kalau di pemeriksaan darah belum cukup, kita lakukan pemeriksaan tambahan seperti USG. Nah biasanya USG ini yang paling sudah cukup efektif, sudah cukup efisien untuk membantu menegakkan diagnosis. Jadi kalau memang sakit perutnya itu di kanan bawah, datang aja ke UGD, datang aja ke dokter atau vaskesnya, nanti akan dievaluasi lebih lanjut lagi ya. Nggak masalah, bagus itu memiliki kesadaran ya bahwa sakit perut yang dialami itu merupakan sesuatu yang tidak normal ya. Sampai benar-benar ditegakkan itu bukan usus buntu. Melalui yang saya sampaikan tadi, ada alurnya dari vaskes dulu, kan ada dokternya dulu atau puskesmas dulu. Kalau memang di sana memang dicurigai usus buntu semakin kuat, pasti akan diarahkan ke center rumah sakit
Dari rumah sakit dimanapun itu bisa, yang penting ada fasilitas dokter bedahnya. Dan di sana akan dievaluasi dokter bedah. Saya juga salah satunya yang masuk sebagai dokter bedah akan mengevaluasi lebih lanjut gitu ya. Jadi ada itu kriteria-kriterianya. Kalau memang itu sudah dipenuhi, kadang kita perlukan USG, kadang tidak perlu, tergantung dari kriteria yang saya bilang tadi itu gitu ya. Datang aja ke vaskesnya untuk memastikan bahwa itu benar usus buntu atau tidak gitu ya. Kalau tadi disampaikan sama dokter makanan berarti bukan berarti ya. Kira-kira ada nggak sih pantangan dok pasca operasi untuk makanan si penderita radang usus buntu ini? Oh, kalau pantangan sih secara umum tidak ada ya. Pantangan makan itu justru harus makan makanan yang bergizi. Ya kembali lagi ke 4 sehat 5 sempurna itu dan lebih ditekankan pada konsumsi makanan tinggi serat ya. Ya sehingga ini kita berupaya untuk melancarkan melancarkan defekasi, melancarkan proses ke toiletnya itu. Karena dengan begitu penyulit atau keluhan-keluhan yang lain bisa kita minimalisasi, karena biasanya pada pasien yang pasca operasi kadang takut BAB sehingga dia akan kotorannya makin keras, jadi akan kembung, dan ini juga akan memberikan satu sensasi tidak nyaman, dan juga karena perutnya distensi atau meregang, lukanya juga akan semakin sakit jadinya. Nah itu harus benar-benar diatasi. Misalnya kita informasikan sebelum pulang pasiennya, kita upayakan memberikan edukasi, dietnya harus tinggi serat. Kalau mungkin kan kita jus pepaya itu bagus, jus pepaya, kemudian kalau bisa langsung makan buah pepaya itu bagus, itu untuk pencegahan penyulit yang mungkin terjadi setelah operasi itu. Oke, masih ada waktu untuk kamu yang ingin bertanya teman Pro 2. Bertanya lewat WhatsApp boleh di 081139 91054 atau mungkin mau komen langsung di live YouTube kita RRI Singaraja Official sampai jam 9 malam. Sekarang kamu lagi dengerin Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Teman terbaik kamu. 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bunda. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
Sambil dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang. Beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp Pro 2 FM, di YouTube channel RRI Singaraja Official juga ada yang bertanya, usus buntu fungsinya apa ya dok? Kira-kira fungsinya apa nih dok? Ya, jadi memang Tuhan menciptakan semua pasti dengan fungsinya ya. Hampir semua organ yang ada dalam tubuh itu berfungsi ya. Tapi fungsi utama dari usus buntu itu adalah membantu menghasilkan sel-sel atau faktor-faktor pertahanan tubuh ya. Jadi ada istilahnya imunoglobulin ya. Imunoglobulin ini salah satunya adalah imunoglobulin A dan imunoglobulin G kalau salah yang dihasilkan di usus buntu. Nah, imunoglobulin ini sangat penting perannya dalam proses pertahanan tubuh atau imunitas ya. Walaupun sebenarnya fungsi itu bisa diperankan juga oleh organ-organ yang lain ya, seperti kelenjar getah bening yang ada di sepanjang tubuh kita, di sepanjang usus dan juga ada di hampir di semua tubuh kita ya. Kemudian ada namanya spleen ya, yang juga di sana menghasilkan sistem pertahanan tubuh juga. Walaupun pada kondisi yang harus diangkat, usus buntu ini perannya itu bisa digantikan oleh organ-organ yang lain dalam hal menghasilkan sistem imunitas itu. Jadi fungsi utama dari usus buntu adalah membantu tubuh untuk menciptakan sistem imunitas itu. Oke. Kemudian ada yang bertanya juga, selamat malam dokter, kalau misalnya radang usus buntu sudah parah dan pecah, apakah komplikasi yang bisa terjadi? Nah, ini yang kita khawatirkan sebenarnya ya. Jadi ini yang perlu kita cegah dari awal. Makanya kita harus edukasi pasien, edukasi keluarga, dan edukasi masyarakat sedari awal tanda awal dari usus buntu itu ya. Jadi tanda awal itu sakit nyeri perut kanan bawah yang saya bilang tadi. Nyeri perut kanan bawah yang jelas sekali, biasanya kalau kadang pasien sering menahan perutnya yang kanan bawah oleh karena nyerinya itu ya. Sedari awal kita temukan, sedari awal kita bisa tegakkan diagnosis itu, kemungkinan sembuh akan semakin tinggi. Tapi kalau sudah terlambat seperti yang bilang pertanyaan tadi, ada nanahnya, apalagi di nanahnya menyebar di seluruh lapangan perut, dan yang paling fatal adalah infeksinya itu. Nah, nanah itu kan ada bakteri tuh. Bakteri itu dia menyebar ke aliran darah. Itu namanya sepsis. Itu akan merusak semua organ yang ada dalam tubuh, termasuk ginjal, termasuk hati, liver ya, dan organ-organ yang lain. Sehingga di sana biasanya proses penyembuhan akan jauh lebih berat gitu ya. Oke. Selanjutnya, selamat malam Kak Ita dan juga Pak Dokter. Gimana sih cara kita mengenali gejala apendisitis pada anak-anak atau lansia yang mungkin sulit menjelaskan rasa sakitnya? Ya pada pasien anak-anak ya, terutama balita ya, biasanya pasien hanya mengeluhkan biasanya rewel biasanya ya, sama bayi kalau anak-anak ya dia sudah bisa menunjukkan nyerinya dengan jelas ya. Pada anak SD itu sering kasus itu dia sudah bisa menunjukkan nyerinya di mana dek, ditunjukkan di perut kanan bawah. Tapi masalah muncul kalau pasien itu, walaupun jarang kasusnya, pasien itu pada bayi yang notabene komunikasi kan belum efektif ya. Tapi ada ya dok? Ada. Dia pasien-pasien akan rewel. Nah yang cukup miris itu adalah justru pasien itu datang dalam kondisi yang sudah relatif berat ya. Karena kan ya saya bilang tadi komunikasi tidak bagus ya. Orang tua juga tidak bisa kita salahkan kan, karena memang nggak tahu.
Ya, pasiennya rewel, demam, kemudian pada beberapa kondisi dia diare ya. Nah, setelah kita evaluasi bisa kita lakukan pemeriksaan darah, ada peningkatan sel-sel leukosit dalam darah, kemudian kita lakukan USG baru ketemu usus buntunya memang membesar ya. Nah, itu harus kita lakukan operasi segera. Orang tua juga begitu. Orang tua sih pada umumnya masih bisa komunikatif ya. Tetapi pada orang tua yang memang dengan penyulit, misalkan stroke, kemudian memang dia pocala demensia, memang komunikasi jauh menurun. Nah, itu yang menjadi masalah juga. Tapi secara umum pasti akan teridentifikasi karena pasiennya akan juga mampu mengeluhkan nyerinya di perut kanan bawah, itu khas sekali biasanya. Oke, Gitu ya. Pertanyaan dari Dian yang malam hari bertanya, Dok, kalau apendisitis muncul mendadak saat sedang di lokasi yang jauh dari fasilitas medis, apa langkah pertama yang harus dilakukan? Ke puskesmas. Ya, ke layanan kesehatan terdekat. Saya yakin kita berbicara di Bali ya. Bicara di Bali itu layanan kesehatan sudah hampir merata ya. Hampir di setiap pelosok itu sudah disediakan tenaga kesehatan. Ya, teman perawat, teman bidan, dan itu pun secara umum mereka juga akan mengenal keluhan itu ya. Jadi biasanya akan dievaluasi kalau memang itu kecurigaan usus buntu ya memang harus segera dirujuk ke rumah sakit. Nggak ada jalan lain. Karena yang bisa mengerjakan dan punya kompetensi mengerjakan itu adalah ya dokter bedah. Ya. Kalau teman-teman yang di perifer, puskesmas, kemudian puskesmas pembantu, posyandu, teman bidan, teman perawat, ya mereka hanya punya wewenang untuk mengenali gejala awal usus buntu itu. Kalau memang kecurigaan ditemukan di sana, saya pasti akan dirujuk minimal ke puskesmas. Di puskesmas dievaluasi lebih jauh lagi, ketemu oleh dokter. Gejala memang semakin jelas pasti akan dirujuk ke rumah sakit. Nah, di sana karena tindakan pembedahan kan hanya bisa dikerjakan di rumah sakit. Gitu ya. Jadi ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, seperti fasilitas itu. kesehatan terdekat. Minimal bidan kan teman-teman di tempat-tempat pelosok itu ada tenaga kesehatan perawat, bidan senior banyak ada di sana nih. Kita keluarga bawa arahkan aja dulu ke sana, ajak dulu pasiennya ke sana, di sana nanti pasti akan dievaluasi lebih jauh oleh teman-teman di sana. Ya. Oke, satu pertanyaan terakhir, malam Dok, apakah ada kemungkinan salah diagnosis antara apendisitis dengan penyakit lain yang juga menyebabkan nyeri perut? Itu namanya diagnosis banding ya. Jadi di perut kanan bawah itu tidak hanya usus buntu saja. Terutama pada perempuan ya. Pada perempuan itu ada di sana ada indung telur, ada rahim, kemudian ada organ-organ yang lain seperti saya bilang usus besar ya. Dan kesemua jika mereka itu ada masalah, organ-organ itu ada permasalahan juga akan memunculkan keluhan yang hampir sama. Nah, sekarang ya kemampuan kita di rumah sakit untuk menegakkan diagnosis itu. Jadi mengeluarkan kemungkinan misalkan kalau pada ibu hamil itu bisa ada namanya kehamilan ektopik ya. Jadi kehamilan di luar kandungan. Ya kehamilannya itu di selang tuba Pavlovi namanya. Itu pecah juga akan menyebabkan keluhan yang hampir sama dengan apendik. Bagaimana kita mengetahui itu ya dari pemeriksaan kita lakukan. Pemeriksaan awal dulu kita tanya, kita periksa fisik pasien, kemudian kita lakukan pemeriksaan laboratorium dan diperlukan ya seperti saya bilang tadi USG. USG akan sedikit banyak paling sering membantu menegakkan diagnosis di sana. Sehingga hampir tidak pernah ditemukan adanya kesalahan diagnosis di sini. Ya. Baik, terima kasih dokter, waktunya ternyata tinggal sedikit lagi. Mungkin yang terakhir sebagai closing statement, ada yang ingin dokter Ngurah sampaikan kepada teman Pro 2? Ya, seperti yang saya bilang pada pernyataan pembukaan tadi bahwa usus buntu itu sekali kita terjadi peradangan usus buntu atau apendisitis, ya tindakannya adalah operasi. Karena dengan penggunaan obat, baik itu obat melalui oral atau mulut maupun pemberian lewat infus itu tidak akan efektif. Ya, seharusnya jalanlah operasi. Nah, setelah itu proses selanjutnya baru kita bisa berikan untuk mencegah infeksi lebih lanjut di organ yang lain, baru kita berikan antibiotik namanya ya. Lewat infus ataupun setelah pulang pasiennya kita berikan lewat oral gitu ya. Jadi harus kenali sedini mungkin gejala usus buntu itu seperti apa, peradangan usus buntu atau apendisitis itu seperti apa ya. Paling awal adalah nyeri perut kanan bawah, itu paling khas. Kemudian kadang-kadang disertai dengan mual muntah, nafsu makan menurun, demam, malaise. Malaise itu artinya kondisi tubuh menurun ya. Kalau kita biasanya pilek itu kan kondisi tubuh menurun, mirip-mirip seperti itu ya. Nah, kenali itu kalau memang ada itu, terutama perut kanan bawah nyeri, bawa aja ke rumah sakit, tidak apa-apa. Nah, kalau memang belum tentu usus buntu, bisa saja oleh karena yang lain, misalkan diare juga akan memunculkan keluhan yang mirip, gitu ya. Nah, kita yang mempunyai kemampuan, kita punya hak tugas untuk menegakkan itu, apakah itu usus buntu atau tidak, gitu ya.
Oke, satu informasi juga teman Pro 2, Dokter Ngurah ini melakukan prakteknya di mana, Dok? Rumah Sakit Umum Daerah? Ya, saya ASN PNS di RSUD Kabupaten Buleleng dan juga bertugas di beberapa rumah sakit swasta ya, di KDH Karya Dharma Husada ya, dan juga di Rumah Sakit Paramasidi. Oke, jadi untuk kamu yang mungkin punya keluhan bisa langsung ke rumah sakit terdekat ya. Terima kasih banyak teman Pro 2 yang sudah ikutan join untuk malam hari ini di Pos Jaga. Jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pengen ngobrol sambil jaga malam. 22,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?